Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Abdul Aziz Jazuli, di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyanggah statement dari Gus Rumail Abbas mengenai teks yang disebutkan oleh Al-Makrizi di dalam sebuah kitabnya yang berjudul At-Turfatul Gharibah min Akhbar Wadi Hadramaut Al-Ajibah. Dan tentu mengenai risalah tersebut, mengenai kitab tersebut sudah kita ulas berkali-kali, dan yang menjadi satu titik atau satu poin yang penting dalam kitab tersebut adalah ketika menyebutkan dua tokoh, yaitu Umar bin Abdurrahman Al-Muhdar dan juga Ibrahim bin Abdurrahman As-Segaf, di mana di sana disebutkan kedua tokoh tersebut adalah min qabilati Al-Alawi, yang nisbat kepada Ba'alawi, min qabilatin yuqalu laha Ba'alawi min gharbi Hadramut. Dan itu sudah beberapa kali kita jelaskan. Dan Gus Rumail itu berargumentasi dari beberapa kitab, ya, diantaranya kenapa Tarim itu disebut sebagai Gharb Hadramut, ya, atau bagian barat Hadramut, dengan mengutip dari sebuah kitab karya dari Thayyibah Makhromah, yaitu An-Nisbah ilal Mawadi wal Buldan. Dan tentu saya sudah mendapatkan 3 naskah di situ. Satu naskah berupa cetakan, kemudian yang kedua dan yang ketiga itu adalah masih manuskrip. Untuk manuskrip yang pertama itu awal kitabnya tidak ada, beberapa halaman, kemudian sampai akhir kitab. Kemudian manuskrip yang kedua itu lengkap dari awal sampai akhir, hanya saja dari manuskripnya itu kurang jelas, yang nanti akan saya tampilkan di dalam layar, ya. Dimana ketika kita itu menelaah kitab An-Nisbah ila Al-Mawadi wal Buldan yang ditulis oleh Mbah Makhromah, dan Mbah Makhromah ini adalah penulis dari kitab Kiladatul Nahar dan juga Tarikh Saghir Aden, ya, di mana kitab An-Nisbah ini merupakan beberapa kompilasi dari beberapa kitab atau sebuah kitab yang di situ mengumpulkan nisbat-nisbat beberapa tempat yang kemudian dijelaskan di sana maksudnya apa, kemudian tokoh-tokoh yang terkenal dari tempat tersebut atau dari penisbatan tersebut siapa saja. Dan tentu kitab An-Nisbah itu memiliki beberapa banyak rujukan yang pada umumnya atau rujukan utamanya itu adalah sebuah muswaddah, sebuah catatan yang belum dikoreksi oleh penulisnya, yaitu Mas'ud Qadi Mas'ud bin Sa'ad bin Ahmad Abi Syukail Al-Ansari Al-Khazraji, ya. Kemudian ditambah lagi dengan beberapa referensi, yang diantaranya adalah Tarikh Al-Qadi bin Khalikan, kemudian Tabaqat As-Subki, kemudian Tarikh Al-Fasi, yaitu kitab Sabtul Amin kalau tidak salah, kemudian ada Tarikh Al-Janadi, kitab As-Suluk, dan juga yang lainnya. Kemudian untuk untuk referensi-referensi yang lainnya itu juga ditambahkan dengan beberapa kitabnya Az-Zahabi, seperti Mattafaqalah dan Wakhtalafa Wada'an, kemudian beberapa karya dari Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, Tafsiratul Muntabih bi Tahrir Al-Mushtabih. Kemudian juga ada penambahan dari kitab Al-Qawmusul Muhit karya Majduddin Al-Fairuz Abadi Ar-Razi Asy-Syirazi, kemudian Takmilah As-Sihah karya Imam As-Saghani, dan juga beberapa kitab-kitab yang lainnya. Dimana ketika Mbah Makhromah itu menyebutkan Hadramut ini langsung saja, ya. Jadi untuk menegaskan bahwasanya yang dimaksudkan oleh Al-Makrizi, Taqiyuddin Ali bin Ahmad Al-Makrizi, itu bukan Gharb Hadramut tetapi Arab Hadramut ketika mendefinisikan Ba'alawi. Kemudian tentu Ba'alawi itu posisinya atau tempat tinggalnya itu ada di Tarim, ya. Dan Tarim itu bukanlah termasuk dari Gharb Hadramut atau Barat Hadramut, ya, karena secara geografis dengan melihat atau menelaah beberapa kitab-kitab yang membahas tentang Hadramut, dan khususnya adalah Al-Makrizi, baik di dalam kitabnya
At-Turfatul Gharibah atau kitab yang lain yang ketika menjelaskan tentang biografi dari Abu Buraik, yaitu Durarul Uqudil Faridah fi Tarajimil A'yanil Mufidah, 4 jilid. Di situ sebenarnya Al-Makrizi sendiri menjelaskan letak geografis dari Hadramut dengan dengan pengertian sebagai berikut. Yang pertama, ketika kita telaah kitab At-Turfatul Gharibah, ya, At-Turfatul Gharibah di awal-awal, di mana beliau mengatakan, "I'lam anna bilada Hadramut waqi'atan fi syarqi Adan bi qurbil bahr." Ketahuilah bahwasanya daerah-daerah Hadramut itu terletak di bagian timurnya Aden. Jadi Aden itu tidak termasuk Hadramut. Ini menurut Al-Makrizi, ya. Artinya letak geografis Hadramut itu adalah bagian timur dari Aden. Jadi kota Aden timurnya itu baru termasuk dari Hadramut. Artinya batas barat dari Hadramut itu adalah timurnya Aden, ya. Timurnya Aden itu masuk kepada Hadramut. Nah, padahal secara geografis letak dari Aden itu adalah yang paling barat, ya, yang paling barat dari setelah Hadramut tentunya. Dan tentu kalau dilihat dari letak geografis dari kota Tarim itu berada di tengah-tengah atau bahkan lebih dekat kepada timur. Sehingga ketika Al-Makrizi itu menyebutkan letak geografis Hadramut, bahwa Hadramut itu terletak di bagian timurnya kota Aden, maka secara otomatis Tarim itu bukanlah bagian barat dari Hadramut. Ini untuk pengutipan pertama dari kitab At-Turfatul Gharibah karya dari Al-Makrizi. Nah, kemudian untuk yang kedua itu adalah dari kitab Durarul Uqudil Faridah, menyebutkan biografi dari Duwais bin Rasi bin Hubais bin Dinar min Bani Haram Malik Hadramut. Di mana siapa Duwais ini merupakan awaluman malaka min abaihi Hubais fi hududil khamsin wa sab'imi'ah. Jadi pada tahun 750-an, ya, leluhur dari Duwais ini yang menjadi raja di Hadramut itu adalah leluhurnya yang bernama Hubais. Walam tazal Hadramut biyadil Arab hatta sarat li Bani Hubais. Dan Hadramut itu selalu berada di bawah kekuasaan orang-orang Arab sampai Hadramut itu menjadi atau berada di bawah kekuasaan keturunan dari Hubais. Nah, kemudian di sini disebutkan wa Hadramautu fi syarqi Adnin atau bi qurbil bahri wa madinatuha shaghirah. Dan Hadramut itu berada di bagian timur Aden, ya, timurnya Aden, di dekat laut, dan kota-kota Hadramut itu kecil. Walaha a'malun aridah wa bainaha, dan Hadramut itu memiliki beberapa daerah-daerah yang lebar atau luas. Kemudian wa bainaha wa baina Aden wa Umman min al-jihatil ukhra rimalun katsiratun tu'rafu bil ahqaf. Dan di antara Hadramut, di antara Aden dan Oman, dari sisi yang lain itu terdapat pasir, ya, padang pasir yang banyak yang dikenal dengan nama Al-Ahqaf. Waqad kanat mawatina li'adin al-ula, dan Hadramut itu merupakan tempat-tempat tinggalnya kaum Ad yang pertama. Wa biha qabru Nabi Hud alaihi salam, dan di Hadramut itu atau di Ahqaf itu terdapat kuburannya Nabi Hud alaihi salam. Wa fi wasatiha Jabalu Shibam, dan di tengah-tengah Hadramut itu terdapat gunung Shibam. Ya, tentu Shibam itu adalah bagian barat dari Tarim, ya. Nah, sehingga di sini pun juga menunjukkan bahwasanya letak geografis dari Tarim itu sebenarnya adalah bagian timur dari Hadramut, karena pertengahan dari Hadramut itu adalah Shibam. Dan antara Shibam dengan Tarim itu kurang lebih berapa itu? 70 kilo, antara 70 sampai 90 km. Oke. Hadramut, dan seterusnya, dan ini sudah cukup saya rasa menunjukkan akan bahwa teks yang ada di dalam kitab At-Turfatul Gharibah ketika menyebutkan Ba'alawi, ya, dari teks yang saya sebutkan tadi, itu setelahnya itu bukanlah yuqalulah Ba'alawi min Arabi Hadramut, jelas itu adalah dari orang Arab Hadramut. Nah, sehingga di situ terbantahkan bahwa pembacaan atau redaksi yuqalu min qabilatin yuqalu laha Aba Alawi min gharbi Hadramut itu adalah kemungkinan yang salah. Nah, mengingat bahwasanya di dalam naskah yang lain
yang ditashih, ya, yang dikoreksi oleh musannifnya dari kitab Al-Turfatul Gharibah itu pun sama. Itu pun sama, artinya untuk dhabtul kalimahnya, ya, atau untuk menunjukkan atau untuk membenarkan redaksi mana yang benar, ya, itu tentu bukan min gharbi Hadramut, akan tetapi min arabi Hadramut. Artinya Ba'alawi itu adalah dari orang Arabnya Hadramut. Itu sudah jelas. Nah, adapun ketika mengait-ngaitkan bahwa dengan judul At-Turfatul Gharibah, maka informasi-informasi atau hikayat-hikayat, kisah-kisah, cerita-cerita yang ada dalam kitab ini berarti min gharbi Hadramut, artinya dari keanehannya Hadramut, ya tentu itu juga menurut saya cocokologi yang tidak perlu dijawab, ya. Ya, karena kita membandingkan antara dua naskah, kemudian melihat letak geografis dari Hadramut itu seperti bagaimana, dan itu dari dari Al-Makrizi sendiri dalam dua kitabnya. Kitab yang pertama adalah dari kitab At-Turfatul Gharibah, kemudian kitab yang kedua dari Durar Al-Uqud Al-Faridah. Nah, itu mungkin untuk poin yang pertama mengenai batasan-batasan Hadramut, untuk menolak atau untuk menepis kemungkinan bahwa redaksinya itu bukan min gharbi Hadramut tetapi min arabi Hadramut. Dan tentu pembahasan ini pun juga sudah diulas, sudah dijelaskan oleh sahabat kita dalam channelnya Santri Gunung atau Gus Lukman, ya, dalam channelnya Santri Gunung, dan silahkan Anda simak penjelasan beliau mengenai hal ini. Nah, kemudian ketika menyebutkan Al-Alawi, ya, di situ tidak terdapat kepastian, tidak terdapat penunjuk yang pasti bahwa Al-Alawi yang ada dalam redaksi Al-Makrizi itu adalah keturunan dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Dan sudah juga kami jelaskan bahwa Al-Alawi itu adalah nisbat untuk 4 orang. Walhasil, ketika kita kembali kepada redaksinya Al-Makrizi, dan ketika menyebutkan Ibrahim bin Syekh Abdurrahman bin Muhammad dan menyebutkan Al-Alawi, di sini jelas min qabilatin itu adalah min penafsiran atau tafsiriyah. Artinya Al-Alawi ini, ya, merupakan nisbat untuk satu kabilah yang bernama Aba Alawi, dan mereka ini min Arabi Hadramut adalah dari orang-orang Arab Hadramut, orang Arab biasa dari Hadramut, dan bukan para keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya pada tahun ini, tahun penulisan kitab ini, ya, yaitu pada tahun 839 Hijriah, itu belum ada klaim bahwasanya Aba Alawi itu adalah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengingat pada tahun 839 Hijriah itu umur dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran relatif masih muda dan belum sempat untuk mempromosikan nasab Ba'alawi sebagai nasab keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu untuk poin yang pertama yang ingin saya sampaikan dalam video ini. Kemudian untuk poin yang kedua, yaitu ketika menyebutkan Al-Faqir Al-Mu'taqad, ya, Al-Faqir Al-Mu'taqad. Ketika menyebutkan Ibrahim bin Syekh Abdurrahman, itu disebut sebagai Al-Faqir Al-Mu'taqad, ya. Seorang fakir, ya, artinya seorang yang sedang menjalankan ritual-ritual tasawuf, ya, atau ritual-ritual tarekat Al-Mu'taqad yang diyakini. Nah, sifat ini naskah, kalau naskah ini adalah naskah yang ditashih oleh musannif, ya. Itu berbeda dengan naskah yang lain, yaitu naskah yang satunya, dimana dengan redaksi yang sedikit berbeda, lantaran di sini menyebutkan bukan al-faqir tetapi al-faqih. Nah, kemudian ketika kita itu melihat bagaimana biografi dari Abu Buraik yang merupakan informan yang menyalurkan informasi tentang Hadramut dan kisah-kisah anehnya, kisah-kisah yang khurafat tentang Hadramut, itu ternyata biografi dari Abu Buraik ini juga disebutkan oleh Al-Makrizi di dalam kitabnya Durar Al-Uqud Al-Faridah, ya, dan silakan Anda buka di jilid 2 halaman 336. 336 di mana beliau itu Al-Makrizi menyebutkan biografi dari informan yang menyalurkan informasi tentang Hadramut kepada beliau dengan urutan biografi 655, ya. Saya bacakan: Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Salim bin Muhammad bin Muhammad Buraik
Al-Hadrami min Bani Saif, mungkin Bani Saif bin Abi Saif Diyazin itu ya. Summa Syanawi, nah kemudian nisbatnya kepada Syanawi. Oke, kita lanjut. Wulida, di mana Abu Buraik ini dilahirkan biwadi Hadramut, di lembah Hadramut, fi sabi' syahri Ramadan sanata 11 wa sab'imi'ah. Beliau dilahirkan pada bulan Ramadan tahun 711 Hijriah. Tentu ketika ditemui oleh Al-Makrizi di Mekah pada tahun 839, ya 839, maka umur Abu Buraik ini ketika bertemu dengan Al-Makrizi itu sudah lebih dari 100 tahun ya. Ketika lahirnya itu tahun 711 ya Hijriah, maka ketika tahun berapa? Tahun 839, maka umurnya kurang lebih 120-an atau 118 atau 119-an ya. Oke. Wahwa, dan Abu Buraik ini min baiti dinin wa salahin wa ibadatin, adalah termasuk dari keluarga yang beragama, keluarga yang soleh dan ahli ibadah. Wali ahli Hadramaut fihim i'tiqad, dan penduduk Hadramaut itu memiliki keyakinan dalam keluarga Abu Buraik, wa yuqalu lahum Banu Buraik, dan keluarga mereka itu disebut dengan Banu Buraik. Wahwa fi nafsihi lahu sulukuna, adapun Abu Buraik Abdullah bin Muhammad itu ya, itu di dalam dirinya ya terdapat suluk lah, terdapat penempuhan dalam kerohanian ya. Ya, kalau kita komparasikan dengan data yang menyebutkan Ba'ala, itu mirip-mirip loh. Ya, ketika menyebutkan min baiti dinin wa salahin wa ibadatin, misalnya ketika kita rujuk kepada kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk atau kitab Tuhfatuz Zaman, ya, ketika mendefinisikan keluarga Ba'alawi itu siapa, di sana menyebutkan bahwa keluarga Ba'alawi itu mirip-mirip dengan ini, baitu dinin wa salahin wa ibadatin, ya. Artinya antara Ba'alawi dengan Banu Buraik itu sama-sama baitu dinin, ya, keluarga yang beragama, wa salahin, kesalehan, wa ibadatin, dan ibadah. Hanya saja di sini tidak menyebutkan bahwa Banu Buraik itu adalah termasuk dari keluarga yang berilmu, dan begitu juga Ba'alawi tidak terlalu muncul di sana ya. Kemudian qadima alayya Makkah wa ana mujawirun biha sanata 39 wa 800, di mana beliau, siapa ini, Abu Buraik ini datang kepadaku di Mekah, dan saya sedang singgah lah atau tinggal di Mekah pada tahun 839. Dan ternyata Abu Buraik ini ngaji kepada Al-Makrizi wa sami'a alayya qit'atan min sahih Muslim. Beliau mendengarkan kepadaku sepotong atau sebagian dari kitab Sahih Muslim, Al-Jami'us Sahih itu ya. Wasami'a alayya iddata asya, dan beliau mendengarkan dariku banyak hal. Wa qara'a alayya syai'an min kutubit tasawuf, dan Abu Buraik ini membaca sedikit dari kitab tasawuf kepadaku. Wa katabtu lahu syai'an fi kaifiyatis suluk, dan saya tuliskan sedikit ya tentang tasawuf kepada Abu Buraik, kepada Abdullah bin Muhammad Abu Buraik. Ya, artinya kalau melihat redaksi ini, maka Abu Buraik ini adalah satu sosok yang dari sisi keilmuan itu kurang. Hanya saja beliau itu mendalami tasawuf gitu ya. Adalah orang yang soleh dari sisi perilaku, perbuatan, dan juga beliau adalah seorang yang ahli ibadah, tetapi dari sisi pengetahuan mengenai tasawuf itu tidak terlalu menonjol, sehingga Al-Makrizi pun menuliskan salah satu karangan atau karya yang membahas tentang tasawuf untuk kemudian diberikan kepada siapa? Abu Buraik. Nah, kemudian di sini yang menjadi titik poinnya, wa akhbaranil faqirus saliku. Nah, Abdullah bin Muhammad bin Buraik Al-Hadrami Al-Yamani, ya. Al-Fakir, seorang fakir. Jadi fakir itu adalah satu istilah yang biasa digunakan di dalam kitab-kitab tasawuf yang menunjukkan akan statusnya itu belum musul, belum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga statusnya itu dikatakan sebagai fakir. As-Saliku, orang yang sedang bersuluk. Itu Abdullah bin Muhammad Buraik. Nah, kita bandingkan dengan tadi ketika Al-Makrizi menyebutkan biografi dari siapa namanya, Ibrahim bin Abdurrahman ya, Ibrahim bin Abdurrahman Ba'alawi, itu sama-sama disebut sebagai Al-Fakir. Artinya keluarga Ba'alawi itu ya, khususnya Ibrahim ya, itu hanyalah seorang Al-Fakir, tidak disebut sebagai seorang yang berilmu tinggi gitu kan.
bukanlah seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas, seorang imam dan lain sebagainya. Dan hal ini tentu akan bertolak belakang ketika kita itu menelaah, ya, meneliti kitab-kitab atau karya-karya dari Ba'alawi ketika menyebutkan biografi-biografi dari tokoh-tokoh Ba'alawi. Karena rata-rata di sana ketika menyebutkan biografi dari masing-masing tokoh Ba'alawi itu akan dipuji dengan setinggi-tingginya sebagai seorang imam, al-allama, asy-syaikhul kabir, kemudian al-mutafannin, kemudian walhasil dengan pujian-pujian yang luar biasa. Ya, sementara untuk pengakuan dari orang-orang atau tokoh-tokoh di luar mereka itu tidak akan kita temukan, ya, tidak akan kita temukan pujian-pujian yang seperti itu. Ya, misalnya seperti ketika kita telaah kitab Tabaqatul Khawas, ya, Tabaqatul Khawas ketika menyebutkan biografi dari Umar Al-Muhdar, ya, dan di At-Turfatul Ghoribah itu hanya menyebutkan Syekh Umar Al-Muhdar gitu saja, tanpa ada pujian-pujian yang berlebihan untuk Umar Al-Muhdar, ya. Umar Al-Muhdar ini pun juga disebutkan oleh Asy-Syirji di dalam Tabaqatul Khawas di Ahli Sidq wal Ikhlas ketika menyebutkan biografi dari Abdul Hasan Ali bin Ba'alawi. Ini siapa, nggak jelas ini. Ya, mungkin nanti bisa ditelaah dalam kitab-kitabnya Ba'alawi siapa yang dimaksud Ali bin Ba'alawi Al-Hadrami ini. Alhasil di sini mana itu? Wa min mutaakhirihim, ya, wa min mutaakhirihim, dan dari generasi terakhir dari Ba'alawi itu adalah Syekh Umar bin Abdurrahman, adalah Syekh Umar bin Abdurrahman. Di sini pun hanya menyematkan kata Syekh saja tanpa ada penyematan-penyematan yang lain, al-imam gitu, ya, kemudian al-kabir dan seterusnya pun nggak ada. Oke. Karena faqihan salihan, dia adalah seorang ahli fikih yang soleh, sahibah karomatin, yang memiliki banyak keramat. Wakadzalika, begitu juga dengan abuhu, bapaknya Umar bin Abdurrahman, yaitu Abdurrahman, ya, As-Sagaf, karena minas salihin, itu termasuk dari orang-orang yang soleh. Ini pun juga sama, tidak ada kata-kata yang berlebihan, ya. Artinya hanya menyebut Abdurrahman As-Sagaf ini hanya termasuk dari orang-orang yang soleh saja, tanpa menyebutkan beliau adalah seorang wali kutub atau imam yang besar, kemudian yang tinggi, yang terkenal di mana-mana, yang memiliki banyak murid dan lain sebagainya. Nggak ada di sini. Di sini hanya menyebutkan kana minas sholihin. Ya, beliau hanya termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian Yurwa diceritakan annahu ibtana fi maudi'ihim 18 masjidan. Dan diceritakan bahwa Umar Al-Muhdar itu membangun di tempat mereka, di tempat Ba'alawi, mungkin di Tarim. Itu ada 18 masjid. Wa kanat wafatul faqih Umar Al-Madhkur sanata 33 wa 800, dan kewafatan dari Umar Al-Muhdar ini adalah pada tahun 833. Nah, itu adalah biografi dari Umar Al-Muhdar, ya, di dalam kitab Tabaqatul Khawas di Ahli Sidq wal Ikhlas, karya dari Asy-Syirji. Nah, kemudian ketika kita itu menelaah misalnya kitab ini Al-Masyra'ur Rawi, ya, Al-Masyra'ur Rawi fi manaqibis Sadatil Kiram Al-Abi Alawi, ketika menyebutkan Umar Al-Muhdar, ya, di sana disebutkan, ya, Umar Al-Muhdar Ibn Syekh Abdurrahman As-Sagaf Al-Imam Syahir bil Muhdar, seorang imam. Nah, kalau itu tadi hanya disebutkan Al-Faqih, Asy-Syekh Al-Faqih saja, tanpa ada gelar Al-Imam. Kemudian imamu ahli waqtihi fi zamanih. Nah, imam di masanya, ya, al-fa'iq ala nudaraihi wa masyayikhihi wa aqranih, yang melebihi seluruh orang-orang yang menyamainya, para guru-gurunya, melebihi guru-gurunya, wa aqranihi, dan juga melebihi sahabat-sahabatnya, al-qa'im binusrati dinillahi fi sirrihi wa i'lanih, al-far'ul ladhi, dan seterusnya. Tentu ketika kita menelaah kitab ini Al-Masyra'ur Rawi, itu terdapat pujian yang berlebihan, yang belum tentu itu menunjukkan akan hakikat kebenaran yang terjadi. Lantaran kesaksian dari ulama semasanya itu hanya menyebutkan seorang yang faqih soleh saja. Bahkan bapaknya, yaitu Abdurrahman As-Sagaf, hanya menyebutkan kana minas sholihin, bukan kana min a'immatiddin gitu misalnya, tidak ada, ya. Sehingga itu adalah bukti bahwasanya memang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa sejarah yang ditulis oleh keluarga Ba'alawi, khususnya tentang keluarga-keluarga mereka atau leluhur-leluhur mereka, itu pasti akan kita temukan penuh dengan pujian-pujian yang luar biasa
tetapi secara kenyataannya ya atau pada hakikatnya itu tidak tidak menunjukkan kebenaran akan hal itu. Nah, kembali kepada tadi bahwasanya sifat yang dimiliki oleh Ba'alawi ya khususnya Ibrahim bin Abdurrahman As-Segaf yaitu hanya seorang fakir ya, hanya seorang fakir yang salik sedang menuju atau sedang menempuh perjalanan tasawuf atau perjalanan sufi. Begitu juga dengan Abu Buraik. Dan dua keluarga ini baik Abu Buraik atau Ba'alawi itu sama-sama baitu dinin wa solahin wa ibadatin, yaitu keluarga yang beragama, keluarga yang soleh, dan keluarga yang ahli ibadah. Nah, akan tetapi dari sisi keilmuan tidak disebutkannya. Sehingga mungkin biografi yang menyebutkan tokoh-tokoh dari Ba'alawi dengan menyebutkan al-imam, ya, kemudian al-fa'iq ala aqranih wa masyayikhih wa nudaraih, itu juga adalah satu hal yang berlebih-lebihan ya. Al-mujawazah atau lebay lah, kelebayan dalam menyebutkan biografi dari masing-masing tokoh-tokoh Ba'alawi. Nah, sehingga hal itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara data-data ilmiah. Yang pertama mengenai apa itu tadi batasan Hadramut atau Dhabtu al-Kalimat ya, dalam redaksinya Al-Makrizi di dalam kitabnya At-Turfatul Ghuribah dari dua naskah. Itu jelas bahwasanya Ba'alawi itu hanya dari orang-orang Arab Hadramut biasa, bukan termasuk keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun misalnya seperti Asyirji ataupun yang lain itu menyebutkan bahwa keluarga Ba'alawi itu adalah termasuk Ibnu A'mam atau Ibnu Ammi Al-Ahdal dan juga Al-Qudaimi, adalah sepupu ya dari keluarga Al-Ahdal dan juga dari keluarga Al-Qudaimi. Namun dan insya Allah pada kesempatan yang lainnya akan kita ulas, akan kita bahas bagaimana kebenaran dari hal itu. Ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan ya dalam konten kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, yang pada intinya Ba'alawi itu bukanlah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika kita telaah dari redaksinya atau data yang disuguhkan oleh Al-Makrizi ya. Kemudian juga untuk pengertian atau poin yang kedua, bahwa keluarga Ba'alawi yang saat itu dimasinya disampaikan oleh Abu Buraik kepada Al-Makrizi itu hanya menceritakan bahwa Ibrahim bin Abdurrahman As-Segaf itu hanyalah seorang fakir dan yang ahli ibadah. Dan tentu Abu Buraik ini bukan termasuk ulama yang memiliki pengetahuan yang luas sebagaimana Ibrahim bin Abdurrahman itu pun juga disebut hanya dengan sebutan al-faqir al-mu'taqad, tidak atau bukan seorang al-allamah atau al-imam ataupun yang lainnya. Ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.